Kashmir ini sampai mahasiswa yang lagi di perpustakaan aja yang nggak, pokoknya di perpustakaan gimana sih orang lagi belajar itu sampai ditutukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mei dan Jun. Ya, kita lagi di mana? IBF 2020. Alhamdulillah kita lagi diberi nikmat sehat sama Allah dan diberi nikmat rezeki juga bisa jalan-jalan ke IBF. Dan event ini event yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di Indonesia, terutama karena ini adalah event tahunan. Di momen ini sebenarnya ada rasa bahagia tapi ada juga rasa sedih. Iya, betul ya. Soalnya kalau di Indonesia itu kita banyak banget ya event-event yang bisa membangkitkan keimanan kita. Kita bisa ingat lagi, oh ini kaum muslim itu di sana di berbagai macam tempat tuh ada komunitas-komunitas kaum muslim, event-event buat kaum muslim, dan itu bikin kita selalu ingat sama Allah, Ingat sama Allah, ukhuwah semakin terjaga. Itu banyak banget di Indonesia. Makanya banyak orang yang dia masuk Islam kemudian datang ke Indonesia. Tapi ada juga yang dia kenal Islam karena dia berkunjung ke Indonesia. Iya, itu banyak banget. Ya, itu tadi momen bahagianya kita kaum muslim di Indonesia yang ini. Tapi kalau misalnya kita ngeliat ke negara-negara lain gitu, kayaknya di sana nggak bisa seberuntung kaum muslim di Indonesia. Peribadatan, tempat peribadatan itu dibakar, kemudian kerudung itu ditarik ya sampai dibuka, kemudian kaum muslim itu dibunuh. Gitu ya. Di Kashmir ya. Di Kashmir ini sampai mahasiswa yang lagi di perpustakaan aja yang nggak, pokoknya di perpustakaan gimana sih orang lagi belajar itu sampai dikubukin. Dan luar biasa kejamnya adalah konflik ini itu tidak mungkin diselesaikan oleh negara, bahkan negara inilah sebenarnya yang memicu konflik undang-undang yang kemudian ingin menghapuskan kaum muslimin dari legalnya India, warga legalnya India. Nah itu kan akhirnya memicu aksi kan, memicu aksi protes bahwa ini nggak adil, ini namanya sudah melanggar konstitusi negara. Ini kan akhirnya kaum muslimin meminta haknya ya, selaku warga negara meminta haknya kepada aparat pemerintah melalui aksinya damai. Namun ada sebagian agama mayoritas yang kemudian tidak menginginkan ini, dan memang diketahui mereka juga menjadi dalang-dalang disahkannya undang-undang tadi, hampir disahkannya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan ketika kaum muslimin tidak turun, tidak bubar aksi, nggak bubar, maka mereka lah yang akan membubarkan dengan cara kekerasan. Bahkan itu sampai terjadi berulang-ulang. Benar-benar terlihat banget ya diskriminasi yang terjadi di Kashmir gitu. Jadi kita sebagai kaum milenial seharusnya nggak boleh tinggal diam kan ya? Iya, harusnya kita harus peka juga terhadap masalah ini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim, bahwa muslim itu adalah saudara, al-muslimu kal bunyan, muslim itu bagaikan satu tubuh. Maka kalau ada yang terzolimi di satu tempat, kita pun di tempat yang ada jauh dari mereka itu merasakan perihnya, merasakan derita mereka. Kalau sudah merasakan derita mereka kan kita akan ada action di sana. Do somethingnya kaum muslim itu harus ada dua. Yang pertama adalah jihad, yang kedua adalah dakwah. Kalau yang pertama jihad ini tidak bisa kita lakukan sekarang, kecuali memang kaum muslimin yang sedang terbantai itu dia memang harus berjihad. Tapi kalau kita itu tidak bisa sesembarangan itu berjihad. Kita harus ada pemimpin yang menyerukan jihad ini. Pemimpin itu apa? Pemimpin bukan sekedar pemimpin kelompok, tapi bahkan pemimpin negara Islam. Ya, cara yang terakhir, cara yang kedua ini adalah dengan dakwah. Itu adalah cara kita untuk memberitahu ya, menyebarkan ilmu Islam, bahwa di dalam Islam itu diatur cara-cara bertoleransi, toleransi secara Islam gitu. Kemudian kita menyampaikan bahwa ada hak-hak kaum muslim yang harus kita lindungi gitu. Jadi kita sebagai kaum muslim memang tidak bisa berdiam diri, karena diamnya kita itu nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Nah, kalau teman-teman yang memang masih asing
istiqomah mendakwahkan Islam agar kita bisa benar-benar mewujudkan yang namanya Islam rahmatan lil alamin. ya. Sekalipun memang kondisi kita sangat pelik sekali, tapi jangan lupa di IBF ini ada literasi Islam, ada pemahaman Islam yang perlu kita pelajari supaya bisa kita sampaikan. Assalamualaikum.